Gadis ini sangat aneh. Dia memegang serangkaian petasan. Kemudian dia dengan ahli menyalakan api. Suara petasan menarik perhatian para penjaga. Rose berlari ke gedung pameran. Aksi berjalan lancar. Dia melewati penjaga. Tentu saja Rose tidak datang ke pameran itu. Rose datang ke sini untuk menipu sahabatnya. Rose menghubungi staf yang bekerja di sini. Rose pergi untuk memeluknya, membuatnya tersipu. Dia meminjam lukisan Rembrandt palsu dan lukisan Rembrandt asli. Dia langsung setuju. Setelah melakukan penipuan, Rose pergi menemui seorang bos gangster yang memiliki hobi mengoleksi lukisan. Setelah penilai memeriksa lukisan itu, Sang Taipan segera menawarinya 800.000 pound. Dia ingin menaikkan harga menjadi 900.000 pound. Oke, kalau begitu 900.000 pound. Mawar takjub. Jika demikian, saya tidak akan menjualnya. Apa? Oke, kalau begitu aku tidak akan menjual lagi. Bukankah aku baru saja setuju? Biarkan gambar itu sendiri. Tapi dia tidak gila. Ini hanya bagian dari rencana. Melihat bosnya marah, Rose ketakutan. Rose membalikkan peti itu dan kemudian meletakkannya kembali di atas meja. Ternyata ini adalah peti dengan dua sisi. Dan sekarang di atas meja telah berubah menjadi palsu. Susahnya jadi penipu. Dia telah melampaui bos. Kemudian Rose buru-buru pergi. Namun, Rose melewatkan satu detail. Lukisan palsu ini belum kering. Namun Sang Taipan memiliki cara menikmati yang unik. Dia mencium bau gambar itu. Tanpa diduga, pewarna itu mengenai hidungku. Kemudian bos tahu dia ditipu. Dia mengatur seorang pembunuh profesional untuk membunuh Rose. Ini Victor. Victor telah mengetahui keberadaan Rose. Tapi dia selalu berada di tempat ramai. Victor tidak bisa mengambil tindakan. Dia melihat dia terus mencuri. Bukankah dia sudah memiliki 900.000 pound? Apakah dia melatih keterampilannya? Tepat pada saat ini, Rose memasuki ruang ganti. Victor dengan cepat menunjukkan keahlian menembaknya. Dia melepaskan 2 tembakan. Selesai. Tanpa diduga Rose keluar dari sisi lain. Membunuh orang yang salah. Victor berpura-pura seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia terus menonton. Tidak menyangka Rose akan pergi jalan-jalan. Ketika Rose sampai di rumah, hari sudah gelap. Victor melihat sekeliling. Kemudian dia berlari ke gedung di seberangnya. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria muncul. Kemudian mereka mematikan lampu gelap. Tidak. Victor harus menguping situasi di rumah Rose. Pantas saja musik di rumah mereka begitu keras. Kemudian musik berhenti. Victor juga tertidur. Keesokan paginya, Victor melihat Rose keluar. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Tapi Victor tidak mau menembak. Victor menatap Rose dan tanpa sadar tersenyum. Karena Victor tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati wanita. Victor telah melajang selama 50 tahun. Ibu Victor menganggapnya sangat tidak biasa. Karena itu, pasti ada banyak teman dekat sesama jenis di sebelahmu, kan? Saya tidak, Bu. Sang ibu menghela nafas lega. Ibu Victor mengambil celana pendek itu dan berkata, dia akan mengatur agar Victor melihat matanya. Victor tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berbalik untuk pergi. Sebenarnya Victor juga sangat kesepian. Bahkan ketika dia makan, dia berbicara ke udara. Saat bertemu Rose, Victor terguncang. Tapi itu hanya getaran. Yang masih dia butuhkan adalah ketenaran. Pada saat Victor mengarahkan senjatanya ke Rose, dia menyadarinya. Mawar berteriak. Ternyata bos mengirim pengawalnya untuk membunuh Rose. Victor dengan cepat membawa Rose pergi. Victor baru menyadari ada yang tidak beres. Bukankah aku datang untuk membunuhnya? Jadi dia bersiap untuk menembaknya. Tapi masih ada penjaga di kursi belakang. Dia memaksa mereka turun dari bus. Dalam keadaan darurat, seorang pemuda tunawisma lewat dan menembaknya. Tony menemukan masalahnya. Tapi kenapa tangannya gemetar? Mungkin karena ini pertama kalinya. Victor juga tidak nyaman membunuh Mike. Setelah menyembunyikan Mike di sudut, Victor pergi. Tapi Rose mengejar Victor. Rose memohon Victor untuk melindunginya. Victor hendak menolak ketika Rose memeluknya erat-erat. Pelukan ini membuat hati Victor melunak. Rose kemudian memberi Victor setumpuk uang. Kemudian dia akan membayar setengah lainnya. Jadi mereka bertiga mulai melarikan diri. Mereka menemukan hotel mewah dan menyewa kamar murah. Aku tidak menyangka mereka bertiga berada di ruangan yang sama seperti ini. Bos juga tidak mengharapkannya. Geng Taipan ada di ruangan di seberang mereka. Rose juga sangat riang.
Tanpa diduga Ross mencuri sepasang sepatu. Dan dia bahkan meletakkannya di depan pintu. Keesokan harinya sepatu itu dikenali oleh Mike. Mike diam-diam menyelinap ke ruangan itu. Victor dan Ross sedang sarapan sekarang. Hanya Tony yang sedang mandi. Mike segera memasukkan Tony ke dalam air. Tidak menyangka Tony juga cepat. Tony menarik Mike yang jatuh ke bak mandi. Tony mencuri senjatanya. Mike menyarankan Tony untuk tenang. Saya sangat tenang. Tony ketakutan. Dia buru-buru memberitahu Ross. Mike juga memberitahu bos. Tapi Mike terluka dan harus menyetir. Adegan ini baru saja terjadi. Victor mengambil kesempatan untuk lari langsung ke pinggiran kota. Tapi tidak ada tempat untuk pergi. Akhirnya Victor membawa mereka ke sebuah rumah di pedesaan. Ross merasa itu sangat indah. Dan Tony menemukan kucing yang dibesarkan oleh Victor. Ketika saya melihat seekor kucing, Ross melihat sisi lain dari Victor. Dalam hatinya dia mencintai. Karena tidak berhasil membunuh Ross, jadi Taipan itu menghabiskan banyak uang untuk menyewa pembunuh lain. Hector tidak menyukai Victor karena Victor selalu di urutan pertama. Mereka segera mencari Ross dan rombongan. Di sisi lain, Victor agak tertekan. Karena Ross begitu hidup. Saya tidak tidur di malam hari, saya masih bangun pagi-pagi. Bahkan membalik halaman rumah Victor. Bagi Victor dia tidak bisa diterima. Victor mengkritik Ross sebagai gangguan. Tapi menurut Ross itu karena Victor introvert. Jadi mereka berdua bertengkar hebat. Setelah pertengkaran itu, Victor tidak bisa tenang. Bahkan pohon itu dipotong olehnya. Bagaimana Victor tahu ini adalah cinta? Di malam hari, Ross aktif mencari Victor. Tanpa diduga Victor memberinya pijatan kaki. Keduanya juga lebih terbuka. Ross pun menyadari bahwa dia secara tidak sadar jatuh cinta pada pria tersebut. Mereka bahkan merayakan ulang tahun Victor. Dan ini adalah hari paling bahagia bagi Victor. Tiba-tiba, Victor tidak membosankan lagi. Victor memutuskan untuk mendekorasi ulang rumah. Dia ingin memberi Ross kejutan. Ross melihat laporan tentang Victor. Ini juga termasuk target. Ketika Ross melihat foto terakhir, itu adalah dia. Ross merasa ini semua bohong. Ini semua adalah plot Victor. Ross dengan nyaman mengambil senjata pusaka Victor. Dia lari dari. Ross berniat pergi ke sahabatnya untuk berlindung. Untuk berpikir bahwa sahabatnya sudah terbunuh. Ross harus memberitahuku di mana Victor berada. Di sisi lain, Victor melihat ada yang tidak beres. Victor memutuskan untuk menerima Tony sebagai muridnya. Jadi Victor mengajari Tony cara menembakkan senjata. Tembak setiap tembakan, pukul. Ini adalah pertama kalinya Tony menembakkan pistol. Tanganku gemetar seperti terkena penyakit Parkinson. Victor kagum. Anda benar-benar jenius. Bukan aku yang menembak. Keduanya menemukan bahwa Hector telah mendatangi mereka. Mereka bahkan mengikat Ross dan membawanya kembali. Mereka memerintahkan Victor untuk meletakkan senjatanya. Mereka harus meletakkan senjata mereka. Hector sangat gembira. Apakah Anda memiliki hari ini juga? Kemudian perintahkan 3 orang untuk bersandar ke dinding. Fabian memberi Victor pistol. Katakanlah Victor membunuh Ross dan mereka akan mengampuni Tony. Ross tidak ingin mempersulit Victor jadi dia berbalik. Jangan tembak. Ternyata ibu Victor berlari. Dia tidak mengizinkan siapapun menghancurkan 2 orang yang sedang jatuh cinta. Dia menyuruh Tony untuk mengambil pistolnya. Tapi Fabian mengeluarkan belati. Apakah semua orang melihatnya? Apa yang kamu lihat? Meninggalkan? Tony menoleh dan diarahkan oleh Hector. Ross lupa tentang Hector yang mengambil senjata pusaka Victor. Hector memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata mereka. Ibu Victor dan Victor melihat pistol yang dipegang Hector. Sepertinya ini barang antik dari ayah pembunuh Victor. Keduanya segera menunjukkan ekspresi makna yang dalam. Dan mereka menyarankan Hector untuk tidak melepaskan tembakan. Tapi Hector tidak mendengarkan. Victor tidak bisa menghentikan Hector dimanapun. Ternyata senjata ini tidak diperbaiki. Peluru menembak kembali ke orang yang memegang pistol. Tentu saja Hector tidak berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Mereka harus menguburnya. Victor dan Ross juga memahami niat satu sama lain dengan baik. Mereka akhirnya kembali bersama. Tak lama kemudian, anak-anak mereka pun beranjak dewasa. Mereka menghabiskan hari-hari bahagia mereka. Tony juga menjadi seorang pembunuh. Hari yang lain, ada yang pernah melihat kucing itu.
Tampaknya anak tersebut mewarisi gen ibu dan ayah. Film berakhir di sini. Ini adalah komedi kriminal tahun 2009. Pembunuh yang kaku dan penipu yang cantik, dan murid yang bodoh, memberi film itu kepribadian yang berbeda. Pemirsa sangat terkesan. Jika Anda menyukai film komedi, jangan lewatkan film ini. Jika suka jangan lupa tekan tombol follow. Sampai jumpa minggu depan.